Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa sehat dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, atas kemurahan rahmat Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan kami rindu merenungkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan, meneguhkan kami sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Iman yang Tidak Goyah. Ayat intinya diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Keterangannya, doa dan iman bersekutu dengan erat dan keduanya perlu dipelajari bersama-sama. Di dalam doa iman terdapat pengetahuan ilahi. Itu adalah pengetahuan yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya suatu kemajuan. Kristus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat yang ke-24. Ia menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Dan apa saja yang kita terima harus digunakan dalam melaksanakan kehendaknya. Bila syarat-syaratnya dipenuhi, maka perjanjian itu tidak diragukan. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk perangai yang serupa dengan Kristus, untuk hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaannya, untuk setiap karunia yang telah dijanjikannya, boleh kita pohonkan. Kemudian kita harus percaya bahwa kita akan menerimanya dan mengembalikan terima kasih kepada Allah untuk apa yang kita telah terima. Kita tidak perlu melihat bukti secara luar mengenai berkat itu. Karunia itu ada di dalam perjanjian dan kita boleh terus bekerja dengan kepastian bahwa apa yang dijanjikan Allah sanggup dilaksanakannya, sehingga karunia yang kita telah miliki akan terwujud bila mana kita sangat membutuhkannya. Dengan demikian, hidup oleh firman Allah berarti penyerahan seluruh kehidupan kepadanya. Akan terasa secara terus-menerus suatu perasaan kebutuhan dan ketergantungan, suatu ajakan hati mencari Allah. Doa adalah suatu kebutuhan karena ia adalah kehidupan jiwa. Doa keluarga, doa umum ada tempatnya. Tetapi adalah perhubungan rahasia dengan Allah yang menunjang kehidupan jiwa. Sesuatu yang hebat seperti yang belum pernah terjadi tampak sedang berlangsung di dunia. Di dalam keramaian, di dalam mengumpul uang, di dalam perlombaan merebut kekuasaan, dalam perjuangan sengit mempertahankan diri, terdapat kekuatan mengerikan yang mengikat tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah-tengah kegilaan yang berlangsung ini, Allah berbicara. Ia membujuk kita supaya datang dan berhubungan dengan Dia. Berdiamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bukan beristirahat sebentar lamanya di hadiratnya, tetapi kontak pribadi dengan Kristus, duduk dan bergaul akrab dengan Dia. Inilah kebutuhan kita. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman yang tidak goyah seharusnya dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang menjadi kebutuhan umat-umat Tuhan saat ini.
Dan bagaimana supaya umat-umat Tuhan bisa memiliki iman yang tidak goyah. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan butuhnya umat-umat Tuhan berdoa menyerahkan diri sepenuhnya dalam kendali kuasa Tuhan. Dalam doa keluarga, dalam doa umum, berhubungan dekat, akrab dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan pekabaran pada pagi hari ini menegaskan apa saja yang perlu kita doakan. Keampunan dosa. Kita perlu berdoa untuk Roh Kudus, untuk perangai yang serupa dengan Kristus, untuk hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaannya, untuk setiap karunia yang telah dijanjikannya. Kita perlu bermohon kepada Tuhan di dalam doa kita, meminta janji-janjinya itu tergenapi dalam kehidupan kita. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, hubungan kontak pribadi dengan Tuhan, hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, akan umat-umat Tuhan terus hidupkan, kita bisa siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu rindu menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat demi jemaat. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami merasakan kebutuhan kami untuk terus berhubungan dekat dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau dalam doa pribadi, doa keluarga, bahkan doa umum yang kami layangkan ke hadapan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami sadar diri betapa butuhnya kami akan pertolongan Engkau ya Bapa. Sehingga kami rindu, kami semua bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami mau rindu menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah kami semuanya dalam setiap pergumulan tantangan yang sedang kami alami saat ini. Kiranya Allah yang maha baik terus menjadi solusi apabila ada dari umat-umat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, yang dalam keadaan lemah imannya, yang dalam pergumulan pribadi, keluarga, atau apapun yang sedang digumuli saat ini. Kiranya Allah menjamah bagian tubuh yang sakit, menguatkan dan meneguhkan iman. Dan kiranya Engkau terus menjadi solusi jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami rindu untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha Engkau menjemput kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.